Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali. Kita masih dalam rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan anak-anak, nama saya Adi Suwandana Santoso, biasa dipanggil Pak Adi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah Adiwiyata. Yang perlu anak-anak ketahui bahwasanya SMK Negeri 1 Sedayu memperoleh predikat sekolah Adiwiyata sejak tahun 2012. Di mana saat itu untuk memperoleh predikat sekolah Adiwiyata, SMK Negeri 1 Sedayu khususnya tim Adiwiyata ini bekerja dengan luar biasa, bekerja dengan keras sampai lembur-lembur anak-anak. Untuk apa? Untuk menyiapkan dokumen-dokumen guna memperoleh predikat sekolah Adiwiyata. Nah, Adiwiyata sendiri itu sebenarnya merupakan program pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kita sudah memperoleh predikat sekolah Adiwiyata sudah sejak tahun 2012. Apa itu Adiwiyata? Apa itu sekolah Adiwiyata? Apa fungsinya? Apa tujuannya? Di sini Pak Adi akan menjelaskan kepada kalian mengenai sekolah Adiwiyata, fungsi dan tujuannya. Baik anak-anak, pengertian Adiwiyata sendiri adalah sebagai salah satu tempat yang ideal dan juga sehat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, memperoleh ilmu norma serta etika yang menjadi dasar manusia menuju terciptanya untuk sehat serta mencapai cita-cita untuk pembangunan yang berkelanjutan. Jadi sekolah Adiwiyata sendiri itu merupakan sekolah yang harus berbudaya lingkungan. Kemudian, apa fungsi Adiwiyata? Sekolah Adiwiyata di sini untuk para peserta didik atau siswa itu berfungsi untuk terlibat secara aktif ya dalam segala kegiatan atau aktivitas sekolah demi menuju lingkungan yang sehat dan juga mampu menghindari dampak negatif. Kemudian tujuan sekolah Adiwiyata sendiri itu apa? Nah, tujuan sekolah Adiwiyata memberikan acuan, memberikan dasar pada program kerja sekolah bagi tim sekolah untuk menentukan bagaimana sekolah ini supaya menjadi sekolah dengan lingkungan yang sehat. Kemudian tujuan yang lain adalah mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan dengan apa?
dengan menciptakan kondisi yang lebih baik pada sekolah untuk menjadi wadah pembelajaran bagi warga sekolah, khususnya untuk murid, orang tua, guru, dan karyawan. Itulah anak-anak pengertian, fungsi, dan tujuan sekolah adiwiyata. Nah, yang perlu anak-anak ketahui adalah bahwasanya sekarang kita harus sudah memulai kebiasaan baru yang mungkin anak-anak sudah mendapatkan materi itu melalui pihak puskesmas atau guru-guru yang lain. Nah, kebiasaan baru itu biasa disebut new normal. Apa kebiasaan yang baru yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menggunakan masker. Selalu cuci tangan dengan baik. Menggunakan hand sanitizer. Karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kebiasaan baru yang lain kita harus menjaga jarak, paling tidak untuk mengurangi penularan COVID-19. Nah, karena kebiasaan-kebiasaan baru itu kita harus mulai terbiasa, ya, bagaimana cara mencuci tangan dengan baik. Akan kita saksikan bagaimana mencuci tangan dengan baik dan benar. Oke, anak-anak, coba diperhatikan. Bapak tadi sudah memberikan contoh mencuci tangan dengan benar. Nah, sekarang ini coba perhatikan anak-anak. Di lingkungan SMK Negeri 1 Sedayu, petugas kebersihan itu setiap harinya membersihkan sampah-sampah daun, sampah-sampah plastik. Itu tolong diperhatikan caranya dengan benar, caranya dengan baik. Apa maksudnya? Supaya SMK Negeri 1 Sedayu ini terlihat asri, terlihat indah. Sehingga apa? Kalian belajar di SMK Negeri 1 Sedayu ini bisa nyaman, bisa tenang. Sehingga apa? Ilmu yang kalian peroleh itu bisa bermanfaat. Ini anak-anak ya. Contohnya ini petugas kebersihan yang namanya Bapak Nufin ya. Setiap hari Bapak Nufin ini membersihkan lingkungan sekolah dibantu oleh Bapak Arif ya. Itu. Jadi nanti kalau kalian di sekolah ini ada kegiatan kerja bakti atau Jumat bersih, maka kalian bersama warga SMK Negeri 1 Sedayu bisa bahu-membahu untuk membersihkan sekolah ini. Baik anak-anak, kalau tadi Pak Nufin
sudah memberikan contoh untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah dengan cara menyapu, kemudian ada sampah daun, ada sampah plastik. Nah, di sini Bapak tadi sudah mengatakan bahwa petugas kebersihan selain Bapak Nufin ada juga Bapak Arif. Nah, di sini kebetulan Bapak Arif posisinya sedang membersihkan kaca jendela ya. Jadi di situ Bapak Arif melakukan bersih-bersih ya. Tujuannya apa? Supaya debu-debu yang menempel pada kaca itu bisa hilang dan kalian tidak terganggu oleh debu-debu yang ada di kaca jendela. Ya, itu Bapak Arif anak-anak. Ini setiap hari Bapak Arif dan Bapak Nufin ini berkolaborasi untuk membersihkan SMK Negeri 1 Sedayu, membersihkan sekolah kita supaya apa? Belajar kita nyaman, belajar kita tenang. Nah, kalian sudah menyaksikan tayangan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Sekarang sekolah Adiwiyata itu bukan hanya kita melaksanakan kebiasaan baru, tetapi juga bagaimana caranya kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang bersih. Bagaimana caranya kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, di SMK Negeri 1 Sedayu ini ada beberapa petugas kebersihan anak-anak. Ya. Nah, petugas-petugas kebersihan itu bertugas untuk membersihkan lingkungan sekolah kita supaya Anda bisa belajar dengan nyaman. Nah, petugas-petugas itu setiap harinya membersihkan lingkungan sekolah dengan cara bagaimana? Dengan cara menyapu lantai, membersihkan sampah-sampah ya. Kemudian membersihkan ruang kelas, kemudian membersihkan jendela-jendela untuk kenyamanan kita bersama. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, walaupun kita tidak bisa tatap muka secara langsung di dalam kelas, Bapak yakin bahwa kalian telah mengikuti serangkaian acara MPLS tahun pelajaran 2020-2021 ini dengan baik. Kalian telah mengikuti seluruh rangkaian ini melalui daring. Tidak bisa ketemu tatap muka secara langsung dengan Bapak Ibu guru. Pak Adi sudah memberikan contoh, Pak Adi sudah memperlihatkan kalian secara langsung bagaimana di SMK Negeri 1 Sedayu ini budaya untuk kebersihan sekolahnya adalah yang paling utama. Untuk itu anak-anak, jika kalian sudah dalam posisi masuk secara normal, masuk di sekolah seperti biasanya, maka apa yang kalian tonton tadi, yang Bapak hari ini jelaskan, tolong dipraktekkan pada saat besok ketika sudah masuk di sekolah. Demikian dari Pak Adi. Apabila dari awal sampai akhir penjelasan Pak Adi masih ada yang kurang jelas, maka kita bisa ketemu di sekolah ketika kondisinya sudah normal.
Terima kasih dari Pak Adi, mohon maaf. Pak Adi akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.